Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Barnamij hadhihi mafahimuna. Hadhihi mafahimuna bagian 1. Sebelum saya masuk ke bagian 1 sebagai pembuka, hadhihi mafahimuna ini berisi pemahaman-pemahaman yang saya dapat dari para masyayikh dan yang sudah menjadi maslak bagi suluk saya, dan akan saya bagikan kepada siapa saja yang ingin yatba'una fi ilmi suluk, mengikuti kami di dalam masalah as-suluk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin. Yang berjalan menuju ke Allah Azza wa Jal sebenarnya bukan jasad, tetapi ar-ruh. Perjalanan ruh menuju kepada Allah Azza wa Jal memang mustahil kalau kita meninggalkan jasad. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, tetap butuh kepada al-lisan, kepada mulut, kepada lidah, kepada suara. Meskipun hakikatul zikir adalah hati. Al-dzakir, yang ingat kepada Allah, hakikatan al-qalbu, hati. Kita ingin taqarrub kepada Allah Ta'ala, nusalli, kita salat, tetap nahtaj ila wudu, butuh kepada wudu, butuh kepada tangan, kaki, dahi. Meskipun hakikatus shalah adalah al-khusyu'. Ketika hati kita bertanya-tanya, perjalanan menuju kepada Allah akan sampai kemana? Kita sholat tiap hari, zikir tiap hari. Bagi yang tidak mengerti ilmu suluk atau ilmu tariqah, sewaktu-waktu ketika kesadaran masuk di dalam hatinya, dia pasti bertanya-tanya, akan kemana ini semua? Sholat tiap hari, baca Quran tiap hari, zikir tiap hari, puasa bulan Ramadan, zakat, haji. Mau kemana kita ini? Bagi yang mengerti, yang bertalaki dari para masyayikh tariqah, dia akan dikenalkan dengan yang disebut al-wusul, sampai kepada Allah. Perlu dipahami bahwa yang sampai kepada Allah bukan lisan kita yang berzikir, bukan badan kita yang sholat, bukan jasad kita yang sedang berpuasa. La. Yang sampai kepada Allah adalah ar-ruh, adalah al-qalb. Lewat apa? Lewat ilmu. Jadi ujung wusul kepada Allah Ta'ala itu hanya 3. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Untuk wusul sampai kepada ilmu yaqin, kita lewat jalur al-ilm alladzi 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita telah menerima ajaran ilmu dari Nabi, turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, ila zamanina hadza, sampai zaman kita. Adapun sampai kepada ainul yaqin, kita hanya bisa memohon kepada Allah Ta'ala. Sebab itu termasuk mauhibah, karunia Allah. Begitu juga haqqul yaqin. Ilmu yaqin adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan, yang Allah berikan kepada hati kita melalui jalur at-ta'allum, belajar, at-talaqi. Kemudian ilmu tadi kita amalkan dengan istiqamah dan khusyuk,
sehingga kita masuk di kelompok ahli ilmul yaqin. Ainul yaqin, keyakinan kita telah membuahkan ilmul mukasyafah, sehingga kita melalui mauhibah dari Allah Ta'ala bisa bertemu dengan arwahul awliya, bisa melihat al-malaikah, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Wa nahnu fid dunya, kita masih di alam dunia. Dan jangan sekali-kali kita menduga sampai kepada ainul yaqin hanya karena bayangan-bayangan yang kita lihat di hadapan kita, padahal itu hanya fata morgana, padahal itu hanya hayalan, atau mungkin masuk ke alamul jan sebagaimana banyak terjadi di orang-orang di zaman kita ini dan bahkan zaman sebelum kita. Riwayat-riwayat tertipunya para salikin yang menyangka bahwa alamul malakut yang mereka lihat padahal bukan alamul malakut, hanya mereka duga itu alamul malakut padahal bukan alamul malakut. Mereka duga itu surga yang mereka lihat padahal bukan. Mereka duga mereka lihat adalah arwahul aulia padahal bukan. Riwayat-riwayat semacam ini silahkan diteliti di kitab-kitab tarajim, di kitab-kitab thariqah, atau dari keterangan-keterangan para ahlullah yang alhamdulillah fi zamanina bisa kita dengarkan dari lisan-lisan para ulama amilin dan aulia salihin. Tingkat ketiga terakhir adalah ahli haqqul yaqin. Ini andar minal kibritil ahmar, lebih susah lagi didapat. Di zaman dulu saja susah, apalagi di zaman kita. Orang-orang yang darahnya apabila diteteskan akan menulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka-mereka yang darahnya apabila dikucurkan akan menulis Allah, 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 karena tenggelamnya mereka kepada Rabbul Alamin. Meskipun kita jauh daripada mendapatkan maqam haqqul yaqin, minimal kita natabarraku ma'ahum, kita dekatkan batin kita kepada beliau-beliau itu dengan memperbanyak hadiah Fatihah, dengan mengunjungi maqam-maqam beliau, kuburan-kuburan para aulia salihin, agar setetes dua tetes kita memperoleh athar, meskipun hanya bekas dari dekatnya mereka kepada Allahu Azza wa Jalla. Ini ringkasan pemahaman saya tentang suluk dan wusul. Saya mohon kepada Allah Ta'ala agar saya dan siapapun yang mengambil pemahaman dari saya diberi Allah Ta'ala ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, dan sebelum ajal datang menjemput kita ala husnul khatimah narjuha, kita mengharapkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa sempurna menjadi ahlu ilmul yaqin, kemudian naik biiznillah wa fadlih ke ainul yaqin, sebelum meninggal naik lagi biiznillah wa fadlih menjadi ahlu haqqil yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.